Fitri. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi kata. Adapun bagian dari materi kata tersebut, yang pertama ada dari kosakata, yang kedua pemilihan kata, yang ketiga ada denotasi dan konotasi, yang keempat ada bahasa kiasan, yang kelima ada citraan, yang keenam ada gaya bahasa dan sarana retorika, yang ketujuh ada faktor ketata bahasa. Yang pertama ada kosakata, di mana alat untuk menyampaikan perasaan dan pikiran sastrawan adalah bahasa. Kehalusan perasaan sastrawan untuk mempergunakan kata-kata sangat diperlukan. Juga perbedaan arti dan rasa sekecil-sekecilnya pun harus dikuasai oleh pemakainya. Bahasa yang digunakan sastrawan adalah bahasa umum. Bahasa atau kata-kata yang punah atau yang sudah mati yang tak dimengerti oleh masyarakat bila dipakai oleh sastrawan dapat menyebabkan sajaknya menjadi mati dan tak berjiwa. Penggunaan kata-kata bahasa sehari-hari dapat memberikan efek gaya yang realistis, sedangkan penggunaan bahasa atau kata-kata nan indah dapat memberikan efek yang romantis. Yang kedua, ada pemilihan kata. Pemilihan kata dalam sajak disebut dengan diksi. Barfield mengemukakan bahwa bila kata-kata dipilih dan disusun dengan cara yang sedemikian rupa hingga artinya menimbulkan atau dimaksudkan untuk imajinasi estetik, maka hasilnya disebut diksi puitis. Yang ketiga ada denotasi dan konotasi. Dalam memilih kata-kata, agar tepat dan menimbulkan gambaran yang jelas dan padat, si penyair dapat mengerti denotasi dan konotasi sebuah kata. Dalam sebuah kata itu mempunyai aspek arti, yaitu denotasi itu menunjuk dan konotasi sendiri artinya tambahan. Yang keempat ada bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini mengiaskan atau mempersamakan sesuatu hal dengan hal yang baru agar menjadi gambaran lebih jelas, menarik, dan hidup. Adapun jenis-jenis kiasan tersebut dibagi menjadi 7. Yang pertama ada perbandingan, yang kedua ada metafora, yang ketiga ada perumpamaan epos, yang keempat ada alegori, yang kelima ada personifikasi, yang keenam ada metonimia, dan yang ketujuh ada sinekdoki. Yang kelima ada citraan. Dalam puisi untuk memberi gambaran yang jelas dan menimbulkan suasana yang khusus, untuk membuat lebih hidup gambaran dalam pikiran dan penginderaan, dan juga untuk menarik perhatian, penyair juga menggunakan gambaran-gambaran angan. Gambaran angan dalam sajak itu disebut citraan atau imagery. Adapun jenis-jenis imaji yaitu yang pertama ada citra penglihatan, yang kedua ada citra pendengaran, yang ketiga ada citra peradaban, yang keempat ada citra penciuman, yang kelima ada citra pencecapan, dan keenam ada citra gerak. Yang keenam ada gaya bahasa dan sarana retorika. Cara menyampaikan pikiran atau perasaan ataupun maksud-maksud lain dapat menimbulkan gaya bahasa. Menurut Slamet Muljana, gaya bahasa adalah susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul dan hidup di dalam hati penulis, yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati si pembaca. Kemudian menurut Altenbrand, sarana retorika adalah sarana keputusan yang berupa muslihat pikiran. Yang ketujuh ada faktor ketatabahasan. Penggunaan bahasa seseorang merupakan penerapan sistem bahasa yang ada, dan penggunaan bahasa penyair sekaligus penerapan konvensi puisi yang ada. Itu tadi penyampaian materi yang bisa saya sampaikan mengenai tentang kata. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.